Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sebuah hadis Rasulullah SAW tentang 11 orang wanita. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis yang sangat panjang. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 5189. Kita akan membaca satu persatu kisah istri pertama hingga istri ke-11. Apa saja? Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita membaca pertama kali wanita pertama. Jalasa ihda asyrata imra'atan. 11 wanita duduk, mereka berbincang-bincang. Fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. 11 orang wanita tadi duduk, mereka bersepakat untuk tidak menyembunyikan tentang keadaan suami mereka. Mereka ingin mengabarkan satu persatu keadaan suami mereka dan mereka berjanji untuk tidak menyembunyikan sesuatu hal tentang perangai suaminya. Qalatil ula, wanita pertama. Zawji lahmu jamalin ghathin. Suamiku daging unta yang kurus. Nanti kita akan jelaskan ya, apa makna atau maksud dari daging unta yang kurus ya, dari wanita pertama ini. Zawji lahmu jamalin ghathin. Suamiku daging unta yang kurus. Ala ra'si jabalin, berada di puncak gunung. La sahlin, tidak mudah. Wa yurtaqa, tidak mudah dinaiki. Wala saminin wa yuntaqal, tidak punya daging di mana bisa memindahkan. Unta itu bisa memindahkan barang-barang yang berat, yang sulit diangkut. Kita akan baca penjelasan hadis ini tentang curhat atau curahan hati dari wanita pertama. Penjelasan hadis. Wafa'u kullin minaz zawjaini lil akhari wa husnul mu'asharati bainahuma min al-akhlaqi al-islamiyya al-azimah allati hatha 'alaiha al-Islam. Suami istri mereka saling menepati, mereka saling berbuat baik dalam pergaulan di antara keduanya. Ini adalah di antara akhlak Islam yang agung, yang mana Islam memerintahkan untuk ini, untuk melakukannya. Dan Rasulullah SAW telah mewujudkan dalam kehidupan beliau bersama istri-istri beliau. Dan kehidupan Rasulullah SAW adalah contoh yang paling mulia, paling tinggi dalam masalah ini. Contoh yang paling baik dalam kehidupan suami istri adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bihadzal hadithi, dalam hadis ini, taqussu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan tentang 11 wanita. Taqussu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qissata ihda asrata imra'atan. Mengisahkan Ummul Mukminin tentang kisah 11 wanita. Ijtama'na, mereka berkumpul fi majlisin, dalam satu majelis. Wa kana ijtima'uhunna wa julusuhunna bi qarya min qura al-Yaman atau bi Makkah. Mereka bertemu, 11 wanita tersebut bertemu di suatu desa dari desa-desa di Yaman atau di Mekah. Ta'ahadna wa ta'aqadna, ay alzamna anfusahunna ahdan wa aqadna ala sidqi min dhamairihinna aqdan alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an. 11 wanita tersebut mereka bersepakat untuk jujur, untuk mengungkapkan tentang suami mereka, keadaan suami mereka,
tidak menyembunyikan sedikit pun tentang keadaan suami mereka. Faqalatil mar'atu al-ula. Wanita pertama bercerita. Tasifu zawjaha. Zawji lahmu jamalin ghathin. Suamiku daging unta yang kurus. Artinya, innahu mithlu lahmil jamali syadidil huzal. Suamiku seperti daging unta yang sangat kurus. Ala ra'si jabalin wa hadal jabal la sahlun fayurtaqa. Terletak unta tersebut di atas gunung dan gunung itu tidak mudah untuk dinaiki. Li'annahu kathir sukhur, karena banyak bebatuan. Walalahmu saminun fayuntaqa. Unta tersebut tidak gemuk sehingga tidak mudah untuk membawa barang-barang yang sulit untuk dinaikkan ke atas. Yutahammal min ajlihi as-si'ab linaklihi. Istri pertama ini tidak ridho. Fahiya ghairu radiyatin an zawjiha. Tidak ridho dengan suaminya. Wanita pertama ini tidak ridho dengan keadaan suaminya. Kenapa tidak ridho? Apa yang tidak ridhoi? Lisu'i khuluqihi. Akhlaknya yang buruk. Wa ghilzati tiba'ihi. Tabiatnya yang keras. Fahiya, istri yang pertama ini, tushabbihu, yaitu menyerupakan suaminya, bilahmil jamal, dengan daging unta. Alladhi ta'abuhu an-nafsu, yang jiwa tidak suka, yaitu dagingnya tidak gemuk, ya kurus. Wa tushabbihu su'a khuluqihi, dan menggambarkan suaminya ini, akhlaknya, buruk akhlaknya suaminya itu bagaimana? Bil jabal al-wa'ar, dengan gunung yang sulit untuk dinaiki, penuh dengan bebatuan. Itu gambaran tentang buruknya akhlaknya. Falaitahu kana ma'a ghadhathatihi mutahan sahlal murtaqa. Andai saja suaminya itu, ya, seandainya gunung itu gunung yang sulit, ya, atau gunung yang tinggi namun bisa dinaiki dengan mudah. Namun bal huwa ala ra'si jabalin sa'bi al-muttala. Namun unta tersebut, ya, terletak di atas bukit atau gunung yang sangat sulit untuk dilihat. Maka wa fil waqti nafsihi la yastahiqquhu an yutahammal min ajli al-masyaq lil wusul ilaihi. Maka unta itu tidak bisa juga membawa barang-barang yang sulit, barang-barang yang berat untuk ke atas karena kurus, tidak punya kekuatan. Ini gambaran istri yang pertama, yaitu dia menggambarkan zauji, suamiku, seperti lahmu jamalin ghathin, seperti daging unta yang kurus. Innahu mithlu lahmil jamal syadidil huzal ala ra'si jabalin. Itu seperti unta yang di atas gunung. Unta tersebut sangat kurus sekali. Wa hadzal jabal la sahlun fayurtaqa. Gunungnya juga sulit sekali. Gunungnya juga sulit, ya, penuh dengan bebatuan. Li'annahu katsirus sukhur. Jadi digambarkan bahwasanya perangai jeleknya itu digambar dengan banyaknya bebatuan. Gunung yang sulit untuk dinaiki, banyak sekali bebatuan. Ya. Untanya digambarkan sebagai unta yang kurus, yang tidak disukai jiwa. Ya. Jiwa atau seorang melihat unta tersebut kurus, tidak menyukainya. Ini kelompok istri yang pertama, menggambarkan suaminya sebagai unta yang kurus. Ya, sebagai dalam hadis tadi, di mana dia menggambarkan suami saya, zauji lahmu jamalin ghathin ala ra'si jabalin. Suamiku seperti daging unta yang kurus, terletak di atas puncak gunung, puncak bukit, la sahlin wa yurtaqa, bukit gunung sulit didaki, sulit dinaiki. Wala saminin wa intaqal, tidak mudah, untanya kurus, tidak mudah membawa barang-barang atau sulit, atau tidak mampu membawa barang-barang yang sulit ke atas.
Ini gambaran dari perempuan yang pertama, mensifati menggambarkan istrinya. Besok kita akan lanjutkan lagi pada hadis berikutnya, istri yang kedua.